Kalau menurut kata-katamu tadi, semua pelayan restoran boleh tinggal di asrama milik resort ini. Jadi, apa kamu bisa membantuku untuk mendapatkan pekerjaan di sini? Dengan mengatupkan kedua belah tangan dan memasang muka memelas, aku memohon pada Raka, waiter keren yang menolongku dari cengkraman Dimas. Putri, bukannya aku tidak mau membantumu, tapi bukannya lebih baik kalau kamu segera pulang ke rumah? Melihat muka memelas dariku, Raka menghela napas panjang. Aku ini turis yang baru sampai di sini tadi pagi. Dan sekarang, aku bahkan tidak punya tempat tinggal. Jadi, aku butuh pekerjaan yang juga menyediakan tempat untuk tinggal. Teringat saat aku dan Dimas check-in di hotel tadi pagi, aku kembali merasa jengkel. Dimas, tunangan genit yang tidak kuinginkan itu, ternyata hanya memesan satu kamar saja. Meski dia memesan kamar hotel tipe twin bed, memikirkan kemungkinan aku dan dia harus tinggal dalam satu kamar, langsung membuat bulu kuduku merinding. Tentu saja saat itu aku langsung protes dan meminta satu kamar lagi yang terpisah jauh dari kamar Dimas. Hanya saja sampai Dimas mengajakku pergi berkeliling dengan mobil sewaannya. Pihak hotel masih belum bisa memberi kepastian apakah ada kamar kosong yang bisa mereka berikan untukku. Jadi semua koper pakaianku untuk sementara ditinggalkan di dalam kamar Dimas. Tiket pesawat untuk pulang dan juga seluruh akomodasi selama liburan ini sudah diatur oleh Dimas. Tiket dan semua barang-barang bawaanku ada di tangannya. Aku tidak memegang apa-apa. Yang kupunyai saat ini hanya uang yang ada di dompetku dan juga pakaian yang aku pakai. Koper pakaian dan yang lain-lain ada di hotel yang dipesan oleh Dimas. Apa kamu ingin aku ke sana untuk mengemis-ngemis dan berlutut di depan cowok toksik itu? Sebenarnya aku sedikit berbohong. Di dalam dompetku juga ada kartu kredit papa yang diberikan olehnya sebelum orang tuaku pergi menengok kaki Rana di luar negeri. Tidak punya dana untuk bisa hidup sendirian. Ini satu kebohongan besar yang sengaja aku buat untuk memancing simpati Raka. Sesungguhnya saat melihat wajah Raka yang sangat tampan, aku tergoda untuk menggunakan kesempatan ini agar bisa lebih mengenalnya secara baik. Dalam hati aku berpikir, Papa dan Mama sengaja meninggalkan dan meminta aku untuk menginap di rumah Dimas, memberinya kesempatan untuk bisa mendekati aku. Mereka berdua bahkan sampai memberi izin kepada cowok genit itu untuk pergi membawaku berlibur. Semua ini sangat berlawanan dengan sikap mereka yang hampir-hampir tidak pernah memberiku izin untuk bisa keluar dari rumah. Sebenarnya Papa dan Mama pasti sudah bisa merasakan keberatanku saat dijodohkan dengan Dimas. Tapi seperti yang sudah-sudah, mereka memutuskan seluruh urusan hidupku tanpa menanyakan pendapatku terlebih dulu. Aku masih belum punya alasan untuk bisa menolak permintaan Papa dan Mama. Tapi semua masih belum terlambat. Kalau aku memang tidak ingin dinikahkan secara paksa kepada Dimas, sebaiknya aku mulai mencari alasan dari sekarang. Kalau misalnya aku punya cowok yang aku sukai, kalau aku punya pacar, Papa dan Mama tidak akan tega memisahkan aku dengan orang yang aku cintai.
aku akan punya alasan untuk bisa menolak dijodohkan dengan Dimas. Saat ini, tanpa pengawasan ketat dari papa dan mama, aku akan punya kesempatan untuk bisa mencari pasangan hidupku sendiri. Aku juga akan punya kesempatan untuk belajar hidup secara mandiri. Bisa mencoba untuk mencari uang sendiri. Memikirkan itu, aku langsung merasa sangat bersemangat. Kata-kata ejekan yang diucapkan oleh Dimas sebelum dia meninggalkanku di depan pintu restoran ini juga menjadi cambuk pemicu semangat untukku. Dengan menggenggam telapak tangan, aku mulai membulatkan tekadku. Kali ini, aku harus bisa membuktikan kemampuanku. Bukan untuk Dimas, bukan untuk papa dan mama, tapi untuk diriku sendiri. Aku melirik wajah tampan Raka yang terlihat masih sibuk berpikir untuk mendapatkan alasan menolak permintaanku. Tapi, aku tidak akan memberinya alasan untuk bisa menolaknya. Raka memang hanya seorang pelayan restoran, tapi dari sikap yang ditunjukkannya padaku, dia sepertinya seorang cowok yang baik hati dan penuh perhatian. Dengan harta yang papa berikan untukku, harta yang tidak akan habis terpakai seumur hidupku tanpa perlu bekerja lagi, aku tidak harus menikah dengan seorang cowok yang kaya raya. Cowok yang baik hati, penuh perhatian, dan juga setia. Itu saja sudah cukup untukku. Aku tidak tahu apakah Raka adalah cowok yang setia. Tetapi jika aku tidak berusaha untuk mengenalnya secara lebih baik, aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bisa mengetahuinya. Please, Raka, papa dan mamaku sedang mengunjungi kakakku di luar negeri. Di rumah tidak ada siapa-siapa. Selain itu, aku juga tidak punya ongkos untuk bisa pulang ke rumah. Aku langsung mengedip-ngedipkan kedua mataku dengan muka yang semakin kubuat memelas. Raka mendesahkan napas panjang dan kembali bertanya, Apa kamu tidak mau mencoba untuk menghubungi papa dan mamamu? HP-ku tertinggal di dalam mobil sewaan Dimas. Aku juga tidak hafal nomor HP papa dan mama. Yang aku tahu hanya nomor telepon di rumah. Tapi saat ini rumahku sedang kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Semua ART sedang diberikan cuti oleh mama dan papa. Seluruh nomor kontak dari orang-orang yang kukenal tersimpan di dalam memori HP yang terjatuh saat aku dengan perasaan marah keluar dari dalam mobil Dimas, cowok brengsek itu. Jadi sampai papa dan mama kembali ke rumah, aku tidak bisa menghubungi mereka. Aku akan terlantar di sini. Aku yakin kalau kamu yang baik hati ini tidak mungkin akan bisa tega melihat sesuatu yang buruk terjadi padaku. Aku berusaha memancing simpati Raka, sekaligus memuji-muji untuk bisa mengambil hatinya. Sekali lagi Raka mendesahkan napas panjang. Sambil mengusap muka dengan telapak tangannya, dia akhirnya berkata dengan nada menyerah. Kamu yakin kamu mau bekerja di sini? Menjadi pelayan restoran. Ini bukan suatu pekerjaan yang ringan. Selain itu, telapak tanganmu yang halus dan kuku-kukumu yang terawat mungkin akan jadi kasar dan rusak. Apa kamu tidak keberatan kalau itu terjadi? Aku menggelengkan kepala. No problem. Tidak apa-apa. Tangan yang akan jadi kasar atau kuku yang rusak, itu cuma masalah sepele.
Aku mengepalkan tangan dan berpose gagah. Raka langsung tertawa melihat pose yang aku buat. Dengan bibir tersenyum, dia kembali berkata, Kalau kamu mau meminta, sebenarnya aku tidak keberatan memberimu pinjaman uang untuk ongkos. Kamu bisa pulang ke rumah. Aku langsung mengernyitkan dahiku. Itu bukan tujuanku saat memohon bantuan pada Raka. Tadi kamu dengar sendiri kan apa yang dikatakan Dimas kepadaku. Dia mengatakan kalau aku adalah cewek yang gak bisa apa-apa. Aku harus jadi boneka manis yang mau menurut saat diperintah olehnya. Jujur saja, meski tadi aku membantah ejekan dari cowok toksik itu, tapi kenyataannya, seluruh kehidupanku dari lahir sampai sekarang membuatku merasa malu saat membantahnya. Kalau aku ingin bisa menegakkan punggungku di depan mukanya, di depan papa mamaku, dan juga di depan seluruh orang yang mengenalku, aku harus bisa membuktikan kemampuanku. Aku tersenyum dengan ironis. Seperti kata Dimas tadi, badanku memang lemah, aku gampang sakit. Tapi aku tidak ingin itu menjadi penghalang untuk aku tidak bisa bekerja. Aku juga ingin jadi seorang cewek yang mandiri, cewek yang bisa mencari uang sendiri. Selama ini, papa dan mama tidak pernah mau memberiku kesempatan untuk bisa membuktikan diri. Kali ini, aku ingin bisa mengubah pandangan mereka terhadapku. Aku bukan seorang putri yang selalu ingin dimanja. Aku ingin bisa keluar dari sangkar emas yang mereka berikan padaku. Aku ingin bisa menentukan jalan hidupku sendiri. Sinar mata Raka yang menatapku terlihat sedikit berubah. Tidak ada lagi pandangan mata membujuk yang sedari tadi dipergunakannya saat berhadapan denganku. Kali ini, aku bahkan melihat sedikit perasaan kagum yang mulai tumbuh di dalam sinar matanya. Baiklah, kalau tekadmu sudah bulat, aku akan berbicara dengan Pak Manajer. Setidaknya sampai orang tuamu kembali, kamu akan bisa tinggal di asrama pegawai. Kebetulan kamar di depanku masih kosong, kamu akan bisa tinggal di sana. Bagaimana untuk masalah pekerjaanku? Apa kamu juga akan membicarakannya dengan Pak Manajer? Aku tidak mau tinggal di asrama pegawai secara gratis tanpa harus bekerja. Aku tersenyum dengan nada memaksa di suaraku. Melihat wajah keras kepalaku, Raka tertawa pelan. Kalau misalnya kamu bisa mendapatkan pekerjaan di sini, kamu harus tetap menjaga kesehatanmu dengan baik. Jangan karena ingin membuktikan diri, kamu jadi terlalu memaksakan diri. Kerjakan semampumu saja. Ingat, kesehatanmu tetap harus jadi prioritas yang utama. Kalau kamu mau berjanji tentang hal ini, aku akan mengusahakan untuk kamu bisa mendapatkan pekerjaan di restoran. Deal, aku janji. Sebelum Raka berubah pikiran, dengan cepat aku segera mengulurkan telapak tanganku. Dengan tersenyum lebar, Raka menjabat tanganku. Sudah beberapa hari berlalu sejak aku bekerja menjadi pelayan di restoran tempat Raka bekerja. Seperti kata Raka sebelumnya, menjadi waitress bukan suatu pekerjaan yang mudah. Tidak peduli apa suasana hatiku saat itu, di depan para pengunjung restoran, aku harus tetap memberikan senyuman dan pelayanan yang terbaik. Tapi meski pekerjaan ini berat, aku tetap menikmatinya.
Kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang tidak aku kenal sebelumnya, dan juga kesempatan untuk bisa bercakap-cakap dengan mereka, membuatku merasakan sesuatu kebebasan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Saat ini, pintu sangkar yang selalu mengurungku akhirnya dengan perlahan mulai terbuka. Dari hari pertama aku mulai bekerja di restoran, Raka sudah selalu membantuku, membuatku bisa beradaptasi dengan cepat di tempat kerja. Entah ini suatu kebetulan atau memang disengaja, cowok keren itu selalu mendapatkan shift kerja yang sama denganku. Selain itu, ada juga hal yang bisa membuat hatiku terasa hangat. Raka tidak pernah membiarkan aku membawa barang-barang berat sendirian. Setiap kali ada pengunjung restoran yang memesan banyak hidangan, dengan sigap, Raka akan membantuku menghantar sebagian dari pesanan mereka. Perhatiannya kepadaku membuat aku yakin kalau Raka sengaja mencocokkan waktu kerjanya dengan waktu kerjaku. Sepertinya dia sedikit mengkhawatirkan aku yang belum pernah bekerja sebelumnya. Kalau orang lain yang melakukan semua hal tersebut, mungkin aku akan sedikit merasa diremehkan. Tapi karena yang membantuku adalah Raka yang selalu menghargai pendapatku, semua perhatian dan bantuan darinya malah membuat hatiku terasa hangat. Akhirnya aku juga memiliki seorang sahabat yang bisa memahami diriku. Aku melirik jam yang ada di dinding restoran. Sudah saatnya untuk berganti shift. Melihat waitress yang akan menggantikanku berjalan menghampiri, aku segera tersenyum kepadanya, lalu berjalan menuju ruang loker pegawai untuk berganti pakaian. Di depan ruang loker, aku melihat Raka yang sudah berdiri menungguku. Melihat aku berjalan menghampirinya, Raka langsung tersenyum lebar. Putri, kalau tidak ada masalah antara kamu dan Dimas, semestinya kamu kan pergi berlibur di sini. Jadi setelah kamu ganti pakaian, bagaimana kalau aku ajak kamu berkeliling? Aku ingin kamu tetap bisa menikmati suasana liburanmu. Ayo kita pergi bersantai di pantai sambil nyemil jajanan di sana. Lesung pipit yang muncul di wajah Raka saat tersenyum membuat jantungku langsung berdegup dengan kencang. Bukan karena anemia atau masalah jantung, tapi sepertinya karena aku mulai jatuh cinta pada sahabat baruku. Apakah Raka juga akan menyukai Putri? Temukan jawabannya di bagian keempat seri cerpen ini. Like, subscribe dan klik icon loncengnya agar tidak ketinggalan.